Annyeong Ayuhanas. Sekarang teman-teman pasti lagi nungguin video terbaru yang mohon maaf kayaknya belum bisa di-upload dulu minggu ini, pekan ini, karena ini kan 10 hari terakhir Ramadan, jadi nggak kepengen sibuk-sibuk dulu sama video. Nah ini sore-sore mumpung lagi nemenin si Hasan Goci. Goci, say hi. Hai. Assalamualaikum. Bilang lo. Assalamualaikum. Ya udah, ini videonya nyantai aja ya. Sambil ditemani bocil di belakang, kita jawabin pertanyaan siji per siji. Sekarang masih suka nonton drakor nggak? Suka kan? Suka, cuman nggak sempet. Ya namanya barang bagus ya suka lah, cuman karena nggak sempet, karena banyak kesibukan dakwah, kesibukan ngurusin keluarga dan lain-lain, jadi nggak sempet. Kalau dibilang suka mah suka-suka aja. Mau nanya, sekarang masih update tentang K-pop nggak? Masih lah, masih update. Kan dia selalu nongol di trending, kalau nongol ditonton. Misalkan isu-isu kemarin ada yang ngehamilin anak orang, kemarin ada yang bikin agama baru, kayak gitu-gitu masih lah. Bahas tentang agama baru yang viral, agama BTS. Gue udah lihat dan kayaknya emang agama baru sih. Artinya kan dia kayak punya syahadat sendiri, dia punya ayat-ayat sendiri. Ya udah namanya agama baru. Namanya orang punya agama ngapain kita urusin kan? Lakum dinukum waliyadin ya. Jadi gak usah ngurusin agama orang. Urusin aja agama kita sendiri. Beda sama kasus penistaan agama ya. Kalau penistaan kan kita harus membela agama kita yang dinistakan. Tapi kalau emang orang bikin agama baru, jangankan nyembah BTS, orang nyembah kaleng juga bodo amat. Kok rambutnya bisa hitam lagi dari merah? Ya bisa Bambang, kan rambut tumbuh. Kan gue cuma ngecat rambut dari luar, bukan dari akar-akarnya. Ya bisa lah jadi hitam lagi. Drakor yang terakhir ditonton, definisi ditonton nih apa dulu? Kalau definisi ditonton adalah bener-bener duduk nonton sampai tamat semua episode, itu udah lupa drama apa. Tapi kalau nonton sekilas skip hanya untuk tahu ini ngomongin soal apa, ya kemarin The World of the Married. Karena kan buat materi ngisi live di ngaji, jadi emang harus nonton skip pengen tahu aja, cepet-cepetin aja ini drama soal apa gitu. Sama pas buat ngedit, kalau buat ngedit kan pasti ditontonnya, dicari adegannya, dipotong. Kalau itu tergolong ditonton, maka itulah kemarin yang terakhir ditonton, The World of Married. Kak, pendapatnya dong soal orang yang mendakwah tapi masih suka nontonin drama dan K-pop. Gua dong. Suka risih nggak di sosmed selalu ada iklan drakornya, apalagi sekarang lagi puasa? Nggak sih, biasa aja. Biasa aja. Malah bagus kan, jadi tahu ada drakor terbaru apa, lagu-lagu terbaru apa tanpa harus nonton. Tinggal lihat beritanya aja, update terus udah, lihat di feed aja udah bisa update gitu. Jadi gue tuh nggak anti sama semua hal tentang Korea ya. Maksudnya kalau ada orang mau ngupload soal K-pop ya udah biarin aja di ngupload. Goci apa kabar? Goci apa kabar? Dia Dayan. Itu apa nah? Abbas Ibin? Mana? Coba Abbas Ibin Firnas. Abang ini. Abbas Ibin Firnas mana? Dia lagi mengidolakan sekarang Abbas Ibn Firnas, penemu pesawat terbang pertama kali. Nah dia tuh lagi Abamina. Sempet pengen nyebur lagi nggak? Pernah lah pasti, kayaknya dulu pernah sih. Cuman yang bikin akhirnya nggak kecebur lagi adalah kesibukan dakwah. Itu sih paling menolong banget sih. Karena deket sama orang-orang soleh, terus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, jadinya nggak sempet kalau mau mengkonsumsi drakor atau K-pop lagi. Sempat dulu kepengen waktu lagi nonton 101. Nanti kalau teman-teman ikuti pembahasannya minggu depan, insya Allah pekan depan atau enggak habis lebaran ya, kita upload episode keempat, itu akan gue jelasin juga tentang Produce 101. Kenapa gue bisa tahu? Karena gue nonton dulu sampai tamat. Kalau suka BTS dari segi prestasi kan mereka bagus dari nol nyampe sekarang, boleh nggak? Ya boleh dong. Maka teman-teman juga harus mulai dari nol hijrahnya. Nggak apa-apa, dari nol kejar. Kayak BTS tuh kan mereka ngejar dari nol sampai sekarang sukses. Sama teman-teman juga yang ngerasa
agamanya masih tanda kutip nol, ya kejar sampai bisa sekelas ulama gitu. Harus kejar. Ambil semangat itu untuk kita menuju tujuan kita sendiri. Jangan ikut-ikutan tujuannya orang lain. Kita juga punya tujuan sendiri gitu. Pernah main role player? Nggak pernah. Itu salah satu bagian dari dunia K-pop yang nggak pernah gue sentuh sama sekali. Tahu sih tahu, cuman gue nggak pernah ikut begituan. Karena gue nggak pernah terjun ke sana ya mungkin ya. Jadi gue sepenglihatan gue itu parah sih. Emang halu banget sih jadi role player itu. Hasan Goci apa kabar? Udah lama nggak lihat dia. Nih lihat dia. Ya dia tuh sekarang lagi suka banget siam maman, artinya siram tanaman. Ya ini pekerjaan dia sehari-hari ya. Dia bilangnya siram tanaman, tapi kenyataannya adalah siram lantai. Nggak apa-apa lah ya, dia mungkin suatu hari akan menjadi pecinta lingkungan dan bergabung bersama BBN, Barisan Bangun Negeri. Berapa umur Hasan? Mari kita tanyakan langsung kepada orangnya. Hasan umur berapa nak? Umur 2. Iya, umur 2 ya. Belum sih sebenarnya. 19. Cuman kalau ditanya jawabannya berapa umurnya nak Hasan? 6. Berapa? Oh, 6. Nambah tadi 2 ya. Sekarang jadi 6. Hasan lagi jalan sendiri di ujung sana. Dadah, dadah dulu, dadah. Di sini lo, kameranya di sini lo. Dadah. Dadah. Jangan lupa apa? Like, share, subscribe. Taye. Abang sudah menikah? Udah dong, nih istri saya, ini anak saya. Abang gimana ketemu Teh Vira? Dek, dulu ketemunya gimana pertama kali? Ketemu waktu kalau bilang ketemu ya pas nazar. Pas nazar ya? Dulu ketemunya pas nazar, jadi malah pas ta'aruf, apalagi ya, semua proses menuju nikah itu malah nggak pernah ketemu sama sekali ya. Perjalanan cinta sama istri. Gimana perjalanan cintanya dulu? Ya biasa aja ya, dulu pertama kali kenal ketemu langsung nikah. Iya bener. Jadi kita cuman kenalan jarak jauh, dikenalin orang tua dulu pakai kasih nomor ya. Kasih nomor, kontak-kontakan, terus tukeran CV ya. Akhirnya kita nador lah, gue terbang ke Kupang. 2 hari setelah nador di khitbah. Kenapa alaynya terbawa sampai sekarang? Kak masih alay nggak dek? Masih. Benci sama idol K-pop boleh nggak? Enggak lah, jangan dong. Mereka kan manusia biasa. Kita tuh kan harus berdakwah kepada seluruh alam, kepada seluruh umat manusia. Nah, dakwah tuh nggak boleh dilandasi dengan kebencian, tapi harus cinta. Nah, kalau kita udah benci sama orangnya, gimana kita bisa deketin dan mendakwahi mereka, kan begitu. Jadi jangan dong benci kepada idol. Kalau benci sikapnya atau perilakunya yang menyimpang misalkan, itu boleh, tapi jangan benci orangnya. Karena bisa jadi orang melakukan perilaku yang salah itu karena tidak tahu, bukan karena dia mau begitu. Nah, karena dia tidak tahu, makanya kita sebagai yang tahu, ya mencoba ngasih tahu. Nah, cara ngasih taunya, tips dan triknya, seni memberitahunya, itu yang biasanya kita pelajari dalam berdakwah gitu. Maksud dari merubah tidak mau pulang. Pulang yuk nak, pulang. Mau pulang nggak? Tidak? Tidak mau. Mau bobo di sini aja. Mau bobo di sini aja. Mau buka puasa, ayo. Buka puasa nggak? Mau bobo di sini aja. Ayo. Maksud dari merubah cinta versi abang ke K-pop tuh gimana sih? Gini, cinta itu kan berarti kita pengen yang terbaik untuk yang kita cintai. Dulu mungkin definisi mencintai adalah nonton semua videonya idola, terus beli merch-nya, karena bagi kita itu yang terbaik buat mereka kan. Mereka akan semakin sukses dan kaya dan bahagia dengan kita ikut mensupport mereka. Nah sekarang gue punya definisi yang lain tentang cinta. Yang terbaik buat seseorang bagi gue adalah dia mendapatkan keriduan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi bentuk cintanya adalah pengen opa-opa Korea di sana, nuna-nuna semua di sana bisa merasakan juga indahnya Islam. Jadi gue tetap mencintai mereka dengan berharap bahwa mereka bisa mendapatkan hidayah Islam. Caranya gimana? Tentu dengan tidak membucin. Kalau membucin justru akan menurut gue ya bisa merusak citra Islam di mata mereka. Oh Islam mah begini doang, bucin-bucin doang. Nah makanya gue gak pengen begitu. Pengen menunjukkan citra Islam yang lebih baik. Caranya gimana? Ikutin video-video selanjutnya. First impression of Yung Aji. Pertama kali gue lihat logo Yung Aji,
lihat kegiatan Yuk Ngaji iklannya di Facebook waktu itu. Gue bilang begini, apaan sih nih orang pengajian sok-sokan banget, kekinian gitu, logonya sok keren banget sih. Dan memang Yuk Ngaji waktu itu gebrakan banget sih, jarang banget ada pengajian yang dikemas sekeren itu. Dan gue tuh kayak sinis aja gitu, hah, mau nyoba deketin anak muda. Lu pikir gue nggak tahu lu mau ngajak-ngajak gue hijrah, lu mau ngajak gue sholat kan? Gak usah sok-sokan ke anak-anak muda gitu deh, gue tahu ini pengajian, ini pasti mau ngomongin ayat-ayat gitu kan. Sekarang malah gabung. Pengen ikut Ki Yuk Ngaji tapi ragu karena penampilan kurang muslimah. Wahai kaum netizen dan netizen rahimakumullah, Ki itu bahkan orang non muslim pun bisa ikut. Apalagi teman-teman sekedar mungkin nggak berhijab atau nggak tampilan muslimah, itu nggak masalah. Orang yang non muslim aja boleh ikut, karena kan kelasnya kelas akidah, itu untuk proses menemukan kebenaran, mencari Tuhan. Jadi boleh, orang mana aja boleh ikut. Insya Allah nggak ada yang ngejudge. Kalau ada yang ngejudge, laporin DM ke gua, namanya siapa, kita labrak rame-rame. Suka gua kayak gitu. Rekomendasi buku apa biar bisa benar-benar beralih dari K-pop maupun K-drama? Ada sebuah kitab yang itu bisa membuat kita lebih baik daripada sebelumnya, bisa membuat kita masuk surga. Namanya adalah Al-Quran. Itu buku paling keren. Kalau buku itu aja nggak bisa membuat teman-teman semakin baik hidupnya. Atau ada buku yang keren banget, namanya buku apa namanya, Dek? Apa? Yang keren banget yang sampulnya warna pink ungu itu apa? Oh, pernah tenggelam. Pernah tenggelam. Itu juga bagus, tapi belum tentu bisa menghijrahkan Anda ya. Kalau mau dibaca boleh. Apa referensi buku untuk menambah wawasan yang sudah kakak baca? Pernah tenggelam. Buku referensi tentang Korea dan Islam? Pernah tenggelam. Terus motivasi terbesar hijrah selain yang tertera di buku? Kok lu nyusahin sih? Kan udah ada di buku. Kenapa minta yang tidak ada di buku? Ngapain saya nulis buku kalau Anda bertanya yang tidak ada di buku? Aku udah punya buku Pernah Tenggelam. Bagus, tingkatkan, beli lagi, sedekahin buat teman-teman di sekitarnya, buat anak, buat istri, buat saudara, buat kakak, buat adik, buat nenek, buat tante. Nenek nggak bisa baca kayaknya. Dibacain aja kalau gitu. Yang penting beli, borong semuanya, sedekahin. Hasan, promoin dulu nak. Beli buku ya. Ya Allah, abang minum. Hasan, promo dulu bukunya papa. Bilang, hey guys. Hey guys. Hey guys. Jangan lupa ya beli bukunya. Swipe up. Aku mau tanya bukunya Ustadz Felix boleh nggak, Kak? Soalnya tanya beliau nggak dijawab. Oh, jatuh nak. Ayo. Gimana cara ngilangin rasa nggak enakan ke orang lain, Dek? Gini, semua rasa tuh nggak ada yang salah, tapi tinggal penempatannya di tempat yang tepat apa enggak. Contohnya, marah tuh boleh nggak? Ya boleh, tapi di tempat yang tepat. Misalkan saat agama kita dihina, kita marah, itu wajar dong. Sama kalau pertanyaannya, nggak enakan tuh penting nggak, perasaan nggak enakan? Itu penting banget saat kita mau ibadah, terus kayak malas-malesan, nah muncul rasa nggak enakan ke Allah. Aduh, masa cuman segini doang ibadahnya, nambah nggak enak sama Allah. Itu bagus. Nah, tapi jangan sampai ada rasa nggak enakan pas misalkan teman-teman diajak maksiat sama teman. Nah, jangan, aduh nggak enak nih, ntar dia begini. Jangan, justru saat itu kita harus tegas menolak. Jadi rasa apapun itu, dia itu sebenarnya netral, tergantung situasinya. Oke, segini dulu aja Q&A-nya karena udah mau buka puasa. Banyak yang belum kejawab, nanti insya Allah kita bikin part 2 ya. Semoga teman-teman nggak bosan dengan konten kayak gini, dan mohon maaf banget cuman bisa bikin kayak gini dulu karena ya tadi ya lagi fokus di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga juga hari-hari teman-teman semakin positif setelah Ramadan ini. Komen dong di bawah teman-teman pengen nanya apa lagi, nanti insya Allah gue jawabin ya. Assalamualaikum, annyeong. Lebih panjang dikit videonya boleh? Boleh, kalau itu permintaan Anda, video ini kita panjangin sampai sepuas-puas saya.